Wa ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Ini barang siapa yang membiasakan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di setiap kesempitan ada jalan keluar. Jadi kalau kita punya banyak masalah, salah satu solusinya adalah istighfar. Rasul bersabda, barang siapa membiasakan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di setiap kesulitan, di setiap kesempitan makhroja, min kulli dhiqin makhroja. Maka dulu ada ulama besar, itu kalau setiap ditanya oleh orang-orang di segala permasalahan, seringkali beliau menjawab solusinya istighfar. Siapa dia? Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, istri saya rewel, anak saya rewel. Jawaban beliau, istighfar. Ini solusinya istighfar. Keuangan saya seret wahai Imam. Jawaban beliau, istighfar. Maka nih teman-teman yang jadi mubalik ini saya sarankan mencontoh Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz gimana permasalahan saya? Jawab saja, istighfar. Loh, ini bukan guyon ya, serius. Jadi istighfar. Karena dengan istighfar ini ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Ini bukan guyon ya, serius ya. Jadi setiap permasalahan kita istighfar. Maka nanti kalau teman-teman semua yang jadi takmir masjid, yang jadi aktivis, sering ada yang bertanya, curhat panjang lebar, kasih saran, istighfar. Karena salah satu yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri itu begitu. Bahkan dulu di masa salafus soleh, ketika terjadi paceklik panjang, itu mereka selain sholat istisqa, mereka juga memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena salah satu di antara yang dapat menyebabkan turunnya hujan, salah satunya adalah ketika kita istighfar. Di surah Nuh itu Allah berfirman, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Jadi kalau paceklik panjang, kekeringan, salah satu solusinya adalah istighfar. Maka ajak masyarakat, diri kita untuk beristighfar. Maka yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Nah, itu solusi yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Kemudian pula wa min kulli hammin, dan di setiap ham itu sedih. Jadi kesedihan itu ada ham, ada ajz. Maka kalau dalam doa itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi. Jadi ada kesedihan masa lalu dan kesedihan masa depan. Maka teman-teman semua yang berbahagia, yang dirahmati Allah, kalau kita bawaannya sedih, salah satu solusinya adalah perbanyak istighfar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan faroha, ketenangan, kebahagiaan. Jadi kalau pikiran kita suntuk terus, termasuk orang-orang yang nyun sewu bawaannya sedih terus, depresi terus, salah satu solusinya adalah perbanyak istighfar. Jadi tidak perlu dibawa ke tukang ruqyah. Ya karena biasanya kalau yang begini-begini diserahkan ke tukang ruqyah. Ini Ustadz nih orangnya murung terus ini, pandangannya ke bawah terus, minder terus. Nah, jadi bisa ruqyah mandiri. Caranya apa? Perbanyak istighfar. Insya Allah dengan muqinum biha, dengan penuh keyakinan, maka depresi itu akan sembuh kalau kita betul-betul dengan penuh keyakinan mengucap istighfar. Karena memang
ketika kita istighfar, salah satunya disebutkan dalam hadis Nabi itu untuk menepis semua kesedihan yang nanti kemudian akan berganti dengan kebahagiaan atau ketentraman. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, maka salah satu pintu rezeki dalam Islam selain ikhtiar itu adalah memperbanyak istighfar. Wa yarzuqhu, di sini disebutkan wa razaqahu, bukan wa yarzuqhu, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak dan Saudara jangan kaget kalau yang di masa Covid ini tidak punya pekerjaan, tapi kalau rezekinya lancar-lancar saja, bisa jadi itu adalah buah istighfar Anda. Wes orang nyambut gawe, tapi ndelalai ono wae, tiba-tiba ono sing kon dandani gendeng, tiba-tiba ada yang minta untuk apa, ngantar tetangganya kemana dan lain sebagainya, lalu mendapat jalan rezeki. Bisa jadi itu salah satu pintunya adalah istighfar yang Bapak dan Saudara sekalian lakukan, karena tadi di sini hadis Nabi menyebutkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini adalah faidah, fadilah, pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jadi pada umumnya zikir itu pahalanya diberikan oleh Allah di akhirat. Pada umumnya zikir itu pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi istighfar itu pahalanya dunia akhirat. Jadi tidak hanya di akhirat, tapi pahala istighfar itu diberikan oleh Allah, fadilahnya dunia akhirat. Contoh tadi, diberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Ini dunia apa akhirat? Dunia. Dilepaskan oleh Allah dari setiap kesedihan. Dunia apa akhirat? Dunia. Diberikan oleh Allah rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dunia lagi. Dalam Al-Quran tadi yursilis sama alaikum mitroro, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan. Ini apa lagi nih? Dunia. Wa yumditkum bi amwali wa banin, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terbukanya pintu-pintu harta dan juga anak-anak. Ini apa lagi? Dunia. Jadi istighfar ini memiliki faidah, memiliki fadilah. Pahalanya bukan saja di akhirat tapi juga di dunia. Karena jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni hambanya, maka doanya akan dikabulkan. Maka kalau kita menjadi ahli istighfar, salah satu faedah yang lain, maka doanya akan dikabulkan, menjadi makbul. Karena kalau Allah sudah mengampuni dosa hambanya, maka hamba itu akan dikabulkan doanya. Masih ingat kisah populer antara Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dengan tukang roti? Nah, tukang roti kan bukan siapa-siapa, jauh pula dari Baghdad ke Basrah. Itu perjalanan yang cukup jauh pada masa itu. Jangan dihitung sekarang, kalau sekarang pakai kereta cepet, nah, pakai bis cepet, nah, pakai pesawat keliwat. Nah, tapi waktu itu perjalanan yang jauh, yang hampir-hampir mustahil. Tapi ketika tukang roti ini perbanyak istighfar dan dia di setiap saat beristighfar kepada Allah, maka doa-doanya dikabulkan. Dan salah satu doanya adalah ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad, dan ternyata dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pergi ke Baghdad, cukup tinggal di Basrah. Lalu Allah Subhanahu wa taala gerakkan hatinya Imam Ahmad pada saat itu untuk pergi keluar kota tanpa arah, tanpa tujuan. Pergi saja. Allah yang menggerakkan. Sampai kemudian bermalam di sebuah masjid di situ. Selepas sholat ternyata diusir sama takmir masjidnya. Begitu diusir, tidur lagi di teras. Diusir lagi. Tetangganya lihat. Lalu dipanggil, wahai Syekh, wahai Pak Tua,
silahkan mampir di tempat kami. Dan ternyata itu adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Itu salah satu kisah yang populer, yang terkenal, yang artikelnya banyak, bahkan juga asatid-asatid kita juga banyak menyampaikan hal tersebut.